Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pada pagi hari ini bersama saya Maureen Esther Awi Pakasi dalam renungan pagi di hari Rabu pada saat ini tanggal 16 ya 17 Februari 2021. Haleluya, saya percaya kita semua sudah bangun dengan tubuh yang diberkati sepanjang malam dalam perlindungan Tuhan. Hingga pagi ini kita boleh bangun dengan mengucap syukur atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya akan mengawali renungan pagi ini di mana kita masih terus melihat kepada doa Bapa kami ya, saudara yang kekasih. Di mana kita sedang belum berpindah dari kalimat yang selanjutnya. Kita masih dalam kalimat pertama, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Selama 5 minggu saya sudah bersama-sama saudara menjelaskan ketika kita memanggil dia Bapa, kita harus menempatkan diri berarti sebagai anak. Nah, bagaimanakah seharusnya anak Allah itu? Ya, siapa yang bisa menyebut diri sebagai anak Allah? Sudah selama 5 minggu berturut-turut kita belajar tentang anak Allah. Ya, sekarang kita melihat kepada kata yang Tuhan Yesus ajarkan, Bapa kami. Ya, Bapa. Tidak ada agama apapun di dunia ini, saudaraku, yang memanggil sesembahannya atau Allahnya itu sebagai Bapa. Hanya dalam kekristenan diajar memanggil Allah itu Bapa. Jadi di sini kita menggambarkan betapa eratnya hubungan ya kita sebagai anak-anaknya, ya sebagai anak-anak tebusannya, sebagai anak-anak Allah ya. Siapakah anak Allah? Kita sudah belajar, anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah ya. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang menerima Yesus yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak Allah itulah sebuah proses, saudara yang kekasih. Dan proses itu bersama dengan roh yang diberikan kepada kita sebagai kuasa untuk kita menjadi anak Allah. Dan itu sudah selama 5 minggu ya. Bagi yang tidak mengikutinya tentunya ya sayang sekali saudara yang kekasih ya. Tapi yang bagi mengikuti dengan setia, kita sudah belajar siapa anak Allah ya, siapa yang berkenan disebut sebagai anak Allah. Puji Tuhan, dan sekarang kita melihat kepada kata Bapa kami ya, Bapa, sebutan Bapa. Saudara yang kekasih, kita juga sudah belajar bahwa roh manusia itu berasal dari Tuhan ya. Pada awalnya kita lihat di dalam Kejadian 2 ya, di situ dikatakan bahwa Adam itu tadinya makhluk yang tidak bergerak, tetapi ketika Allah menghembuskan nafas hidupnya, jadilah Adam makhluk yang hidup, saudara ya. Jadi roh yang ada di dalam manusia ini adalah roh yang berasal dari Allah sendiri. Nismat Hayem ya, dikatakan kita sudah belajar. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 5 saudara, dikatakan bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri manusia itu, saudara, roh Allah itu, saudara, diingininya dengan cemburu. Saudara bisa baca itu di dalam Yakobus 4 ayat yang kelima. Ya, kita baca, kita nyanyikan dulu sebuah pujian. Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa. Segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Ku mengasihimu lebih dari segalanya.
dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Mari bersama-sama nyanyikan Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih lagi bersekutu denganmu, jadikan hamba setia selamanya. Jadikan hamba setia selamanya. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7 berkata demikian, saudara. Dan debu kembali kepada debu, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh, itu roh ya, roh huruf kecil ya, roh manusia, roh yang ada di dalam kita ini, saudara, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya ya. Jadi roh manusia itu berasal dari hembusan nafas Allah, saudara. Dan dikatakan debu, fisik kita ini debu, kembali menjadi debu, tetapi roh yang dikaruniakan Allah kepada manusia akan kembali kepada Allah. Jadi kita adalah makhluk kekal, saudara yang kekasih ya. Karena roh Allah yang di dalam kita itu kekal, karena Allah yang hembuskannya adalah Allah yang kekal, saudara yang kekasih ya. Ada orang yang berkata kalau manusia itu diciptakan Allah, kalau segala sesuatu diciptakan oleh Allah, siapa yang menciptakan Allah? Tidak, saudara. Allah adalah pencipta. Dia bukan ciptaan, saudara. Dia sudah ada dari awal sampai akhir, dan Allah adalah Allah yang kekal, saudara. Allah yang adalah Alfa dan Omega. Puji Tuhan. Allah cemburu, saudara, seperti yang di dalam Yakobus 4 ayat 5. Allah cemburu apabila jiwa manusia itu dipenuhi dengan hasrat-hasrat yang lain, saudara. Allah cemburu jika jiwa manusia itu dipenuhi dengan hasrat-hasrat yang lain, dengan keinginan-keinginan yang lain, saudara yang kekasih. Ya, di dalam Yakobus 4 kita sudah baca ya, pasal ayat yang kelima. Roh yang di dalam manusia itu diingininya dengan cemburu. Jadi Allah cemburu jika manusia ya jiwanya itu dipenuhi dengan hasrat-hasrat yang lain ya, keinginan-keinginan yang lain, saudara yang kekasih, justru yang bisa menggiring manusia itu ya dalam jerat iblis dan akhirnya dibawa ke neraka, saudara yang kekasih. Ya,
Jadi Allah tidak menghendaki jiwa kita ini, ya saya sudah jelaskan bahwa manusia itu terdiri dari 3 eksistensi ya saudara. Roh, jiwa, dalam jiwa itu ada kehendak, ada emosi atau perasaan, dan ada pikiran saudara. Dan kemudian ada tubuh ya. Jadi tubuh ini hanyalah rumah sementara ya, di mana di dalamnya ada jiwa dan terlebih ada roh yang bersifat kekal itu tadi saudaraku yang kekasih ya. Nah Allah nggak mau saudara supaya jiwa kita ini diisi dengan keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang lain, sehingga digiring ya oleh iblis masuk dan dibawanya ke dalam neraka kekal saudara yang kekasih. Oleh karena itu apabila kita menjadi anak yang mengasihi Tuhan, Bapa di surga menginginkan agar kita menjadi seperti Tuhan Yesus saudara yang kekasih. Inilah keinginan Bapa bagi anak-anaknya ya, supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus saudara yang kekasih. Dan di dalam roh manusia yang diberikan Allah itulah yang membuat manusia berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Sekali lagi, roh manusia yang diberikan Allah itulah yang membuat manusia bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya memiliki kemampuan saudara untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Punya kemampuan saudara untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, tidak ada makhluk lain selain manusia ya. Karena manusia itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ada makhluk-makhluk hidup juga yang lain, yaitu binatang ya, kehidupan di alam di bawah air itu juga makhluk-makhluk hidup saudara ya. Tetapi mereka sangat berbeda dengan manusia saudara ya. Allah tidak concern kepada mereka untuk keselamatan mereka, hanya concern kepada keselamatan manusia itu sendiri, karena ada roh Allah di dalam kita. Dan Allah tidak menghendaki manusia satu jiwa pun binasa saudara yang kekasih ya. Itulah hati Allah, itulah kasih Allah kepada ciptaannya yang ada rohnya di dalam dia, yang tidak dikehendaki Allah binasa selama-lamanya di dalam neraka bersama-sama dengan iblis. Saudara, saya teringat ada seorang anak muda waktu itu, pertanyaan yang bagus sekali ya kepada Bapak Gembala almarhum Pendeta Everhard Awi. Dia tanya begini, kalau Allah itu baik, kenapa mesti ada neraka? Kalau Allah itu penyayang, kenapa menciptakan atau mengadakan neraka? Kemudian Bapak Gembala Pendeta Everhard Awi menjawab pertanyaan ini saudara, dikatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tidak ada rencana Allah menciptakan neraka untuk manusia, tetapi neraka diadakan untuk memenjarakan selama-lamanya saudara iblis, roh-roh jahat dan pengikut-pengikutnya saudara yang kekasih ya. Jadi tidak pernah Allah menciptakan neraka untuk manusia ya. Allah tidak seperti itu. Tetapi di satu sisi juga kita tahu bahwa Allah juga adalah adil ya saudara. Allah menghukum dosa, Allah mengampuni dosa ya. Tapi kalau kita manusia masih tetap tidak menanggalkan dosa, saudara, tidak mau bertobat saudara, kita mati dalam dosa ya, mati dalam keadaan tidak bertobat ya, kita bersama-sama dengan iblis di dalam neraka kekal itu saudara. Sebab itu firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 5 berkata, roh yang diingini di dalam manusia diingininya dengan cemburu saudara. Dan kecemburuan Allah ini adalah supaya manusia jangan jiwanya dipenuhi dengan hasrat-hasrat yang lain, tetapi biarlah jiwa manusia dipenuhi dengan hasrat keinginan akan pribadi Allah dan menjadi seperti Yesus saudaraku yang kekasih ya. Jadi tidak ada makhluk yang dapat mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna selain manusia saudara. Karena manusia diciptakan
menurut rupa dan gambar Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Artinya mempunyai kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan, memiliki kemampuan untuk sempurna seperti Bapa, memiliki kemampuan untuk serupa dengan Yesus. Terlebih di mana kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus. Ya, sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 kan, semua orang yang menerimanya, saudara, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, saudaraku yang kekasih. Jadi sebutan anak Allah seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ya, hari-hari yang lalu, itu tidak otomatis ketika kita bertobat, kita buktikan dengan diri kita dibaptis, saudara yang kekasih, dan otomatis kita menjadi anak Allah. Tidak, saudara. Ya, itu baru masuk dalam proses sebagai anak-anak Allah, ya saudara. Proses menjadi sebagai anak-anak Allah. Sebab itu Roh Kudus diberikan supaya kita memanfaatkan kuasa itu untuk menjadi anak-anak Allah, saudara yang kekasih. Dan sekali lagi, Roh ini bukan hanya kekuatan yang menghidupkan, tetapi juga memuat pikiran, perasaan, dan kehendak yang sesuai dengan Allah. Sebab itu juga di dalam Filipi 2 ayat 5 saudara sampai 10, saudara, dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi kita harus dalam hidup ini, saudara, memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Hanya dengan perasaan dan pikiran seperti Kristuslah, saudara, kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa kita, saudara. Kita bisa matching ya dengan Bapa kita, saudara. Kita tahu apa yang menjadi kehendaknya, kita tahu apa yang tidak menjadi kehendaknya, kita tahu apa yang menjadi keinginannya, dan kita tahu juga apa yang menjadi ketidakinginannya yang ada di dalam diri saudara dan saya, ya. Jadi kemampuan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, saudara. Di dalam roh manusia terdapat hati nurani, ya, yang dapat menyuarakan suara Tuhan. Setiap manusia, siapapun juga di luar agama Kristen, saudara, sudah diberikan hati nurani yang dapat menyuarakan suara Tuhan, saudara. Sebab itu jangan matikan hati nurani, saudara yang kekasih, tapi lebih baik, lebih bagus adalah kita mempertajam hati nurani ini, saudara. Terlebih bagi orang percaya, ada Roh Kudus di dalam kita. Jangan matikan Roh Kudus. Seperti yang saya katakan, ketika Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita, menuntun setiap orang benar dalam kebenaran, setiap orang dalam kebenaran, saudara, jangan kita menolak, jangan kita mengabaikan. Karena kalau kita terus-menerus menolak tuntunan Roh Kudus, kita bisa dikategorikan sebagai orang yang murtad, saudara yang kekasih, ya. Sebab itu hargai Roh Kudus, saudara. Dengar dan peka terhadap suara Roh Kudus, ditambah dengan ketajaman hati nurani kita. Hati nurani itu menuntun kita membedakan ini yang baik, ini yang jahat, saudara yang kekasih, ya. Untuk perjanjian lama sebelum adanya Roh Kudus, ya, orang-orang itu sudah diberikan, manusia sudah diberikan hati nurani, ya, yang menuntun kita dalam hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, sesuai dengan keinginan Bapa kita di sorga, ya, sesuai dengan Allah yang kita sembah, yang kita percayai, saudara yang kekasih. Nah, kemudian saudara, di dalam Amsal 20 ayat yang ke-27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, ya. Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sebagai pelita Tuhan, roh manusia bisa memberitahukan apa yang dikehendaki Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi, sebagai pelita Tuhan, roh manusia itu dapat bisa memberitahukan apa yang dikehendaki Tuhan, saudara yang kekasih, ya.
Jadi kita harus memahami prinsip ini, saudara. Tubuh kita memang berasal dari debu dan perlu proses metabolisme dan pergantian sel. Saya sudah katakan pada hari-hari kemarin, yang tetap mengikuti saya dengan setia sudah tahu bahwa setiap hari tubuh kita ini mengalami pergantian sel, saudara, dan triliunan sel yang berganti setiap hari, saudara. Ya, sebab itu kita harus makan makanan yang bergizi, ya, makanan yang sehat. Ya, makanan manusia itu sebenarnya kan adalah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan serta biji-bijian, saudara yang kekasih, ya. Dan itu sangat baik sekali untuk cocok dengan tubuh kita. Allah sudah menciptakannya demikian, saudara. Jadi kalau yang melanggar, saudara, tatanan ini pasti akan ada datang sakit penyakit, saudara. Bisa diabetes, jantung, kolesterol, ya, tekanan darah tinggi, saudara, karena makannya tidak sesuai dengan makanan Taman Eden, saudara. Yang paling bagus adalah sayur-sayuran hijau, buah-buahan, ya, dan biji-bijian, saudara yang kekasih. Jadi kita harus hati-hati dengan makanan kita, ya. Jadi manusia yang tua itu apanya? Yang tua itu selnya, saudara, ya. Sebab itu kalau sel-sel ini tidak mendapat nutrisi yang baik, maka terjadilah penuaan dini, ya. Tua sebelum waktunya, bukan tua secara umur usia, ya, angka, ya, tapi tua selnya, saudara, yang harus berganti setiap hari dan ada triliunan sel. Dan itu hanya dari triliunan sel, saudara, dalam tubuh kita ini itu hanya 0,0018% sebenarnya, saudara. Jadi hanya sedikit. Jadi luar biasa loh tubuh kita ini yang Allah ciptakan, ya. Sebab itu sayangilah tubuh Anda dengan jaga kesehatan, ya, saudara yang kekasih. Kita tentunya mau umur panjang, bukan buat diri kita sendiri, saudara, tapi umur panjang untuk jadi berkat, untuk jadi saluran berkat Tuhan buat dunia ini, buat jiwa-jiwa, saudara yang kekasih, ya. Puji Tuhan. Dan kemudian, ya, jadi tubuh kita memang berasal dari debu dan perlu proses metabolisme untuk dan pergantian sel. Karenanya manusia harus makan untuk hidup, ya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, saudara, ya. Makan untuk bisa hidup, dan hidup dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan, saudara yang kekasih. Kemudian sementara itu roh yang dari Tuhan juga perlu makanan, saudara yang kekasih. Ya, seperti saya sudah jelaskan pada waktu-waktu yang kemarin di dalam Matius 4 ayat 4, ya, iya. Matius 4 ayat 4 berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara kekasih. Jadi makanan bagi manusia roh ini adalah firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sebab itu kita harus memberi makan roh kita ini dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dari khotbah-khotbah berdasarkan kebenaran Injil yang sejati, saudara. Jangan sembarangan mendengar khotbah-khotbah, karena ada khotbah yang berasal dari Injil yang lain, dari roh yang lain, dari Yesus yang lain, saudara. Kita harus bisa membedakan mana Injil yang lain, mana Injil Yesus Kristus yang sejati. Ya, kita belajar, kita baca firman, kita minta hikmat dari Tuhan, saudara yang kekasih, ya. Jadi makanan bagi manusia roh kita ini adalah firman Tuhan, saudara yang kekasih. Dan sudah saya katakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, saudara yang kekasih, ya. Jadi mari kita isi roh kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara yang kekasih. Oleh karena itu manusia bergantung atau berlindung kepada Tuhan pada dasarnya karena ada sesuatu yang kosong di dalam jiwa ini yang tidak bisa diisi oleh apapun, saudara, yang sudah ditaruh Allah
di dalam diri manusia, ya, yang hanya bisa ditempatkan oleh Allah sendiri, saudara yang kekasih, ya. Dalam jiwa setiap manusia yang hidup, saudara, siapapun dia, dari bangsa apapun, dari budaya apapun, yang namanya manusia, di dalam jiwanya ada sesuatu yang kosong, ya, yang tidak dapat diisi oleh apapun, tidak dapat diisi oleh harta benda kekayaan, tidak dapat diisi dengan ketenaran, saudara, tidak dapat diisi dengan pencapaian-pencapaian, kecuali hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri, saudaraku yang kekasih. Sebab itu banyak kan kita melihat bagaimana artis-artis, ya, artis-artis yang namanya artis atau selebriti itu uangnya tidak sedikit, saudara. Apalagi artis-artis di luar negeri, saudara, ya. Bayaran-bayaran mereka begitu tinggi, tetapi kok ada mereka yang bunuh diri. Apa yang kurang cantik dari artis? Apa yang kurang ganteng? Apa yang kurang populer? Apa yang kurang dari harta benda mereka yang mereka miliki? Tetapi kenapa ada yang bunuh diri, saudara? Karena jiwanya kosong, yang harus diisi oleh pribadi Allah sendiri, saudara yang kekasih. Begitu juga para miliarder, saudara, ya. Kita lihat, kita tahu, kita dengar ceritanya bahwa orang punya kekayaan yang orang keberapa dari dunia ini yang kaya, tapi akhirnya menaruh pistolnya di kepalanya sendiri. Karena apa? Karena jiwanya ada yang kosong, yang gak bisa diisi oleh apapun, saudara, hanya oleh Tuhan. Sebab itu, saudara, kalau kita punya Tuhan, itu luar biasa sekali. Kalau kita memiliki Tuhan di dalam diri kita, saudara, itu berarti kita memiliki segala sesuatu. Sebaliknya, ketika kita memiliki segala sesuatu, saudara, tanpa kita memiliki Tuhan, kita miskin, saudara. Tapi kalau kita memiliki Tuhan, ya, kita kaya, saudara yang kekasih, di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bukankah ini suatu yang luar biasa kalau dalam hidup ini kita bisa mengenal Tuhan, kita memiliki Dia di dalam hidup kita berkasih-kasihan dengan Tuhan, saudara. Itu harta yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Tuhan berkata, apa artinya seseorang memiliki seisi dunia, saudara, kalau jiwanya binasa? Tanpa Tuhan, tanpa kita memiliki Tuhan di dalam diri kita, kita binasa, saudara yang kekasih. Ya, haleluya. Beragama lain dengan bertuhan. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan, saudara. Sebab itu bertuhan, memiliki Tuhan, mengenal Tuhan, berkasih-kasihan dengan Tuhan, itu harganya mahal sekali, saudaraku yang kekasih. Sebab itu peliharalah berkasih-kasihan dengan Tuhan di dalam diri saudara dan saya, saudara. Karena itu harta yang tidak dapat ternilai dengan apapun juga. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin waktunya kita sudah habis, ya, saudara. Oh, udah lewat banget ini, saudara yang kekasih, ya. Sedikit lagi. Maka ketika doa Bapa kami, ya, ketika doa Bapa kami mengajarkan kita untuk memanggil Bapa kepada Tuhan semesta alam, kita dibawa kembali kepada kesadaran diri, saudara. Who am I? Siapakah aku ini? Itu. Sekali lagi. Jadi ketika doa Bapa kami mengajarkan kita memanggil Dia Bapa kami di sorga kepada Tuhan semesta alam, kita dibawa kembali kepada kesadaran diri. Who am I? Atau siapakah aku ini, Tuhan? Mari kita nyanyikan pujian. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dari awal, gimana ya awalnya?
Awal lagu ini gimana ya awal lagu ini apa gimana awal lagu ini lupa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga untuk renungan pagi kami hari ini ya Tuhan. Terus bimbing dan tuntun kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Agar kami terus dibaharui roh kami dari hari ke hari Tuhan. Supaya kami mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Bapa. Terpujilah nama-Mu, diberkati mereka yang sudah bersama hamba secara langsung lewat live streaming Facebook ini Tuhan, dan juga yang akan mengikutinya setelah acara secara langsung ini juga Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa besok pagi lagi. Tuhan memberkati.